Bapak Ibu yang saya hormati dan para pemerhati peminat asesmen pembelajaran dimanapun berada. Selanjutnya kita masih ada dua narasumber yang akan mempresentasikan materinya. Mohon waktunya kurang lebih 20 menit ya Prof. Fakhrudin maupun Prof. Agung. Namun sebelumnya karena masih ada dua narasumber, yang pertama saya persilakan Prof. Fakhrudin dulu, kemudian nanti Prof. Agung. Sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Prof. Fakhrudin. Beliau adalah, sekarang ini beliau menjabat rektor di Universitas Pancasakti Tegal. Kelahiran beliau ada di Brebes tahun 27 bulan 4 tahun 1956, domisili nggak jauh dari Unimus, kemudian riwayat pendidikan dari S1-nya di IKIP Jogja, kemudian S2-nya itu Magister Pendidikan bidang pendidikan dan evaluasi di PEP Jakarta, kemudian S3-nya tahun 2008, penelitian dan evaluasi pendidikan lulusan dari UNJ Jakarta. Kemudian sekarang ini beliau menjadi rektor di UPS Pancasakti Tegal, kemudian dekan FIP, ketua jurusan, dan di ketua jurusan ini cukup lama sekali dari tahun 2001 sampai 2011. Kemudian pengalaman dan seminar internasional yang beliau ikuti adalah di UNJ terkait dengan penelitian baik itu karakter maupun bagaimana lingkup tentang pendidikan. Kemudian berikutnya adalah buku-buku yang beliau tulis, ada banyak, namun yang terekam yang diambil yang sekitar 5 tahunan ini. Ada buku referensi dengan judul Evaluasi Program Pendidikan Non-Formal, kemudian Strategi Pengembangan Kewirausahaan, dan buku referensi Model Evaluasi Gelar Karya Seni. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Prof. Fakhrudin, kurang lebih 20 menit ke depan. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati senior saya Profesor Dr. Humedi, Profesor Humedi PhD. Kemudian sahabat saya Profesor Dr. Agung Marheni. Kemudian segenap peserta webinar nasional yang sangat-sangat terpelajar. Pertama tentu saya sampaikan syukur ya. Jadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini saya masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan bahkan bisa bersama-sama mengikuti webinar pada siang hari ini. Langsung saja, pertama saya sangat memberikan apresiasi kepada beliau Profesor Humedi. Apa yang disampaikan itu sudah sangat komplit gitu loh. Sehingga mungkin saya akan menegaskan atau hal-hal yang mungkin perlu saya komentari. Jadi mungkin waktu yang saya sampaikan itu mungkin tidak terlalu banyak. Baik. Terkait dengan tema asesmen pembelajaran di era new normal, tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh Prof. Humedi.
yang intinya begini. Kegiatan apapun jika ingin lebih baik, jika ingin lebih bermutu, baik proses maupun outcome-nya, itu perlu dilakukan assessment, perlu dilakukan penilaian. Dalam kaidah konseptual, sebenarnya penilaian assessment itu dikenal dengan ada measurement, assessment, dan evaluation. Di mana measurement itu endingnya angka kuantitatif, kemudian assessment endingnya pada pemaknaan. Dengan evaluasi adalah pada keputusan. Kita lihat misalnya di rapor di sekolah, ada angka 9, yaitu measurement. Lah maknanya apa? Angka 9 istimewa. Nah, kalau rata-rata nilainya itu 9 atau 8, keputusannya apa? Naik kelas. Nah, karena sekarang di pendidikan dasar ada kecenderungan misalnya dari SD itu tidak naik kelas, istilahnya tetap biasa, tidak ada. Akhirnya dengan model namanya assessment. Jadi intinya kegiatan apapun, termasuk kegiatan pembelajaran, itu jika ingin lebih baik, jika ingin lebih bermutu, jika ingin memenuhi standar-standar yang harus dipenuhi, maka harus dilakukan satu kegiatan yang namanya menilai. Yang dinilai apa? Seluruh komponen sistemnya. Mulai dari raw inputnya, instrumental inputnya, environmental inputnya, prosesnya, outputnya, dan bahkan outcome-nya. Nah, pada tataran ini yang perlu kita kaji adalah bagaimana diproses itu dan bahkan outcome-nya. Terlebih pada era new normal, slide-nya. Di era new normal, di mana di era new normal ini kita dipaksa untuk berubah, untuk merubah dirinya. Termasuk itu dosen, guru, dan bahkan orang tua. Bagaimana bisa merubah paradigmanya? Bagaimana bisa merubah strateginya? Bagaimana bisa merubah strategi-strategi asesmen yang terkini dan seterusnya. Lah, paradigma gimana dalam kaitannya dengan pembelajaran? Tentu saja pembelajaran yang selama ini, pembelajaran tradisional, pembelajaran konvensional, beralih paradigmanya harus pada pembelajaran yang berbasis digital. Demikian juga yang terkait dengan pembelajaran yang berbasis digital. Itu pun juga harus setiap saat ada satu proses yang dinamakan mengupdate. Jadi berbagai macam ragam teknik-teknik yang harus dikuasai. Strategi-strategi yang sekarang sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Humedi, sekarang berbasis daring atau bahkan blended learning. Jadi kombinasi antara tatap muka dengan yang berbasis daring. Kombinasi antara belajar di rumah dengan belajar di kelas. Ini.
Begitu pula yang terkait dengan asesmennya. Dewasa ini ada kecenderungan, bahkan beberapa orang menilai, oh, asesmen itu lebih banyak menekankan pada aspek kognitifnya. Sementara manusia itu adalah totality person. Jadi totality dari perilaku. Oleh karena itu perubahannya juga perubahan yang harus menyeluruh di dalam diri orang. Ini pembelajaran yang harus dilakukan di era new normal. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tugas guru, tugas utama yang seharusnya bukan hanya sekedar bahan ajar itu selesai, justru pemaknaannya dalam new era ini, bagaimana membangun sikap positif dalam belajar. Bagaimana membangkitkan rasa ingin tahu. Dan bagaimana mendorong kemandirian dan menciptakan kondisi-kondisi sukses dalam belajar. Ini yang harus kita tekankan, tidak hanya sekedar bahan ajar itu selesai, tetapi bagaimana bahan ajar itu memberikan motivasi, memberikan makna pada perubahan-perubahan kedirian dari peserta didik. Nah, persoalannya bagaimana dalam konteks pembelajaran yang bermakna? Salah satunya bagaimana pembelajaran yang berbasis, yang sekarang dikenal, digulirkan dengan merdeka belajar. Di mana merdeka belajar itu bagaimana seseorang itu cerdas dan bermakna. Hal ini saya katakan, mengapa tidak sekedar bahan ajar itu selesai? Karena ini terkait dengan bagaimana transformasi orientasi peserta didik dari ketidaktahuan, itu kaitannya kognitif, transformasi dari ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, dari orientasi keakuan menjadi kekitaan. Bagaimana peserta didik itu mampu hidup bersama, learning together. Nah, inilah yang harus kita pahami oleh kita semua, oleh para guru, di mana dalam tugas-tugas itu ada pertanyaan yang muncul, yang harus kita cermati, terutama dalam mendesain dan mengimplementasi pembelajarannya. Yang pertama, pertanyaan yang terkait dengan apa? Pertanyaan yang terkait dengan apa? Pesan-pesan pembelajaran dalam rangka apa? Materi-materi ini. Kemudian yang terkait dengan siapa? Siapa peserta didiknya? Bisa dilihat dari usianya, bisa dilihat dari kapasitas peserta didik, dan sebagainya. Kemudian yang terkait bagaimana, pertanyaan bagaimana. Desain pembelajaran yang sesuai itu yang bagaimana. Nah, tentu saja dalam konteks ini, acuan-acuan yang harus kita menjadi arah dalam desainnya itu mulai dari tujuannya, karakteristik peserta didiknya, karakteristik bahan ajarnya, strategi, ketersediaan media maupun assessment pembelajaran yang tepat. Ini beberapa hal yang terkait dengan di new era ini. Untuk itu model pembelajaran yang paling penting dalam konteks ini bagaimana memotivasi, motivating your mind,
kemudian memperoleh informasi dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh dirinya, kemudian juga menyelidiki tentang maknanya, kemudian memicu tentang memori, dilanjutkan yang kemudian merefleksikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Itu enggak jalan. Next, terus ya, terus. Ini. Kalau kita cermati sebenarnya assessment itu untuk apa? Ya. Iya, next. Oke, lanjut saja yang terkait dengan ini. Jadi bagaimana yang terkait dengan sebaik apa, jadi hakikat dari assessment itu yang ke sana itu, sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Beda dengan istilahnya hanya pengukuran dan sebagainya. Oleh karena itu, lingkup dari evaluasi itu sebenarnya kalau dilihat dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maksudnya totality dari ketiga domain itu. Intinya di situ. Itulah dimunculkan adanya AKM, Assessment, Kompetensi, Minimum, dan Survei karakter yang sekarang digulirkan di era new normal, merdeka dalam belajar. Kemudian bagaimana instrumen yang bisa jadi satu alternatif? Ya instrumen model-model yang interaktif, misalnya ada kuis interaktif. Ini, kalau itu model IC. Atau bahkan untuk mengungkap numerik dengan model-model grafik. Apakah itu grafik sabi, sehingga siswa, peserta didik itu bisa membaca data atau literasi data. Itu di situ. Ini yang dipandang jadi salah satunya yang dikatakan efektif. Jadi instrumen sebenarnya dapat digunakan dengan kuis interaktif dan kuis interaktif ini dipandang salah satu yang mungkin lebih fleksibel. Dan yang terakhir yang terkait dengan assessment ini intinya bagaimana keselarasan antara capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan metode assessment yang digunakan. Di sini harus sinkron semuanya, harus match semuanya. Saya kira itu ya secara singkat mungkin hanya menegaskan dan menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Prof. Humedi sudah lengkap. Untuk itu waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fakhrudin.